Patrick Kluivert akhirnya resmi ditunjuk menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini langsung menggebu-gebu berambisi meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Kedatangan Kluivert bakal membuat proyek naturalisasi PSSI berjalan lebih mulus. Deretan nama seperti Pascal Struijk, Milan Manhoef, Jairo Ridwald, dan Miliano Jonathans akan tertarik bergabung. Bahkan sosok Michel Bakker juga berpotensi memilih pasukan merah putih. Bagaimanakah prediksi starting pemain keturunan yang berpotensi bergabung sejak dilatih Patrick Kluivert? Peluang memanggil lebih banyak darah keturunan. Timnas Indonesia akhirnya resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pelatih asal Belanda ini akan dikontrak 2 tahun sebagai juru taktik anyar skuad Garuda. Kedatangan Kluivert langsung diberitakan jurnalis beken seperti Fabrizio Romano. Patrick, Anda sekarang adalah pelatih dari Timnas Indonesia, salah satu tim nasional yang besar dan sangat ambisius, ucap Fabrizio di unggahan X pribadinya. Kluivert rupanya sudah lama memantau perkembangan Timnas Indonesia. Dirinya pernah terang-terangan memuji tinggi kualitas pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Indonesia bermain sangat bagus, sangat ofensif dan memiliki teknis yang baik. Saya pikir pemain naturalisasi memiliki dampak positif bagi mereka, puji Kluivert saat diwawancarai Kumparan. Ex-pelatih Adana Demirspor ini bahkan sudah berani mengumbar janji manis ke supporter Garuda. Kluivert bertekad mewujudkan target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Misi kami tentu saja untuk memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan serta hasrat untuk mengejarnya, janji Kluivert. Namun, ambisi Kluivert ini dianggap terlalu gegabah oleh Arya Sinulinga. PSSI nggak pernah mendiskusikan tentang target untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi kami selalu bilang Indonesia bisa bersaing untuk Piala Dunia 2030. Anehnya, pernyataan Arya justru berbeda jauh dengan komentar Erick Thohir. Awalnya saya ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2038. Akan tetapi hidup itu harus ambil momentum. Kebetulan generasi emas ada, pemain diasporanya dapat yang baik-baik, ungkap Erick Thohir. Kedatangan Patrick Kluivert ternyata sempat ditanggapi negatif oleh publik tanah air. Netizen pesimis dengan kehebatan juru taktik 48 tahun ini karena minim pengalaman internasional. Kluivert baru sekali dipercaya menangani tim nasional saat melatih Curaçao pada 2021 silam. Padahal negara dari Amerika Selatan ini pernah dikalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Catatan Kluivert bersama skuad La Familia Azul pun semakin membuat fans Garuda ragu. Curaçao hanya 2 kali menang dari 6 laga saat dipimpin pelatih 48 tahun ini. Bahkan, skuad La Familia Azul pernah dibantai habis 0-4 saat melawan Bahrain. Wajar jika taktik Kluivert langsung mendapat rating bintang 1 dari akun fans Curaçao. Taktiknya sangat buruk. Selama pertandingan, para pemain kami terlihat kebingungan dan kami meraih kemenangan melawan negara kepulauan yang bahkan tidak memiliki liga semi profesional. Bunyi cuitan akun Curaçao Football News di media sosial X. Alhasil PSSI langsung merekrut Alex Pastoor dan Denny Lanzat untuk mendukung taktik Kluivert. Keduanya bakal ditunjuk menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia. Kehadiran Pastoor dan Lanzat sempat disorot oleh media negeri kincir angin. Kluivert telah memilih Alex Pastoor dan Denny Lanzat yang berpengalaman sebagai tangan kanannya, tulis The Telegraph. PSSI juga optimis Kluivert bakal punya peran penting mengayomi para pemain keturunan. Di Belanda dia dihargai, istilahnya abang-abangan. Kalau abang-abangan udah manggil, junior pasti siap, terang Arya Sinulinga. Mengusahakan Michel Bakker berseragam Timnas Indonesia.
Sosok Patrick Kluivert yang karismatik diyakini bisa merayu lebih banyak pemain keturunan. Salah satunya ada Michael Becker yang sempat bikin heboh karena dikabarkan berdarah Indonesia. Sang pemain punya portofolio mentereng sebab pernah juara Europa League bersama Atalanta. Becker juga sempat membela Paris Saint-Germain dan Bayer Leverkusen. Sekarang sang pemain dipinjamkan Atalanta ke LOSC Lille selama 1 musim penuh. Bersama skuad Los Dogos, Becker sudah mencatat 10 penampilan dengan kontribusi 2 gol. Gak heran, rumor naturalisasi pemain 24 tahun ini juga bikin heboh media Belanda. Persatuan Sepak Bola Indonesia sedang mencoba menggoda Michael Becker untuk dinaturalisasi. Fullback berusia 24 tahun asal Lille OSC itu berdarah Indonesia, jelas Football Primer. Jika berhasil dinaturalisasi, Becker akan menambah stok bek tengah kiri timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda saat ini hanya punya Justin Hapner dan Elkan Bagot yang bisa mengisi posisi ini. Selain menjadi bek tengah, Becker juga bisa diplot sebagai bek sayap kiri karena lihai menyerang. Sayangnya peluang sang pemain berseragam merah putih diragukan oleh Erick Thohir. Untuk Becker kita sudah cek agak sulit, karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakek neneknya. Kita masih mencari suratnya, tapi belum menemukan dokumen dia yang memenuhi aturan FIFA. Jelas Erick Thohir. Dapatkan sepatu bola Adidas X Crazy Fast cuma 700 ribuan, cek linknya di bawah ya. Kembali merayu Pascal Struijk. Pascal Struijk bisa kembali menjadi opsi untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Bek milik Leeds United ini sudah masuk ke dalam radar incaran Shin Tae-yong sejak 2022 silam. Sayangnya Struijk ragu-ragu membela timnas Indonesia karena masih menunggu Belanda. Padahal dirinya sempat menebar kode ingin membela skuad Garuda pada September 2024 lalu. Saya akui kadang begitu merindukan Indonesia, kadang pula tidak. Padahal walau hubungan Indonesia saya hanya dari keluarga saja, saya tak pernah memiliki ikatan langsung dengan orang-orang di Indonesia, ungkap Struijk. Alhasil, sosok Patrick Kluivert bisa kembali menjadi magnet untuk menggoda pemain 25 tahun ini. Selain itu, peluang Struijk dipanggil Belanda juga sulit karena kerasnya persaingan. Barisan pertahanan De Oranje punya Matthijs de Ligt, Mickey van de Ven, Nathan Ake, dan Jorel Hato. Ronald Koeman juga masih punya bek veteran seperti Virgil van Dijk dan Stefan de Vrij. Alhasil, Struijk harus realistis memilih timnas Indonesia jika ingin mencicipi karir internasional. Jika berhasil dinaturalisasi, dirinya bakal membuat pertahanan skuad Garuda semakin mewah. Valuasi di lini belakang timnas Indonesia bisa menembus angka 31 juta euro atau 518,7 miliar rupiah. Selain itu, skuad Garuda juga akan kecipratan pengalaman hebat Struijk di Liga Inggris. Di musim ini, bek kelahiran Down ini juga sudah mencatat 24 laga bersama Leeds United. Hebatnya lagi, Struijk sukses menyumbang 13 clean sheet ketika dimainkan Daniel Farke. Dirinya juga semakin bersinar usai mencatat 100 kali intercept dan 64,3% menang duel udara. Bahkan Neil Redfearn menyoroti jiwa kepemimpinan Struijk yang semakin berkembang. Pascal Struijk adalah seorang pemimpin di lini belakang. Itulah yang Anda butuhkan di dalam tim. Jelas ex-pelatih Leeds United ini. Memperkuat lini serang dengan Marouane Manhoef. PSSI juga sangat ngebet memulangkan Marouane Manhoef ke pangkuan Ibu Pertiwi. Winger milik Stoke City ini sudah dikejar pihak federasi sejak 2023 silam. Shin Tae-yong juga dikabarkan sangat tertarik melihat Manhoef bermain untuk skuad Garuda. Sayangnya sang pemain gak kunjung dinaturalisasi hingga Coach Shin dipecat. Usut punya usut, Manhoef ternyata masih punya ambisi menembus timnas Belanda senior. Pasalnya sang pemain sudah menjadi andalan di skuad Oranye Muda. Di level U21, winger kelahiran Dempster ini sudah bikin 6 gol cantik dari 14 laga. Salah satunya 2 gol kontra Makedonia Utara di ajang kualifikasi Euro U21 2023 silam. Potensi Manhoef juga semakin bersinar saat tampil membela Stoke City di divisi Championship. Bersama The Potters, dirinya sudah mengoleksi 5 gol dan 3 assist. Manhoef juga selalu menjadi starter andalan di sektor lini serang Stoke City.
Sayangnya performa pemain 23 tahun ini harus terhambat akibat cedera ligamen pada Desember 2024 silam. Pamor mentereng Patrick Kluivert diharapkan bisa membuat Manhoef luluh untuk memilih skuad Garuda. Saat melatih Curaçao, juru taktik 48 tahun ini sukses merayu banyak darah keturunan Belanda. Sebut saja Eloy Room, Leandro Bacuna, hingga Juninho Bacuna sukses dibujuk. Dalam hal rekrutmen, Kluivert sangat bagus. Para pemain keturunan yang bergabung dengan kami pada 2015 hanya bergabung karena dia adalah manajernya, ungkap Curaçao Football News di sosial media X. Alhasil, Kluivert diprediksi bisa meyakinkan Manhoef untuk berganti kewarganegaraan. Jika berhasil dinaturalisasi, sang pemain akan menjadi amunisi baru di posisi winger kanan. Dengan kaki kirinya yang mematikan, Manhoef bakal memberi warna baru di serangan timnas Indonesia. Ex-pemain Vitesse Arnhem ini juga punya visi cerdas untuk melepas asis brilian. Miliano Jonathan lebih berpotensi memilih skuad Garuda. Kehadiran Patrick Kluivert juga bikin PSSI bisa lebih dekat mendapatkan Miliano Jonathan. Rumor naturalisasi ex-pemain Vitesse Arnhem ini sudah berkobar sejak Oktober 2024 silam. Sayangnya Miliano justru dikabarkan masih bimbang untuk membela pasukan merah putih. Hati pemain kelahiran Arnhem ini tampaknya masih terbelah menjadi dua. Miliano kabarnya berharap bisa memperkuat timnas Belanda asuhan Ronald Koeman. Alhasil sang pemain ogah buru-buru menerima pinangan PSSI untuk menjadi WNI. Selebihnya, Miliano ingin fokus membangun karir di level klub usai resmi diboyong FC Utrecht. Nanti pas akhir musim baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang di klub, ungkap sang pemain. Jika berhasil dinaturalisasi, timnas Indonesia bakal punya amunisi tajam di lini serang. Saat membela Vitesse Arnhem, Miliano berhasil mengemas 11 gol dan 4 assist hanya dari 19 laga. Setelah berlabuh ke FC Utrecht, sang pemain bahkan sukses menyingkirkan oleh Romeni. Ronjan selaku pelatih skuad Utrecht lebih memilih Miliano untuk mengisi pos sayap kanan. Pasalnya, pemain 20 tahun ini punya kaki kidal yang mematikan jika bermain di sisi kanan. Miliano bisa bergerak menyisir area luar sebelum menusuk cepat ke tengah. Dirinya juga punya tembakan keras yang bisa menjadi pemecah kebuntuan untuk skuad Garuda. Wajar jika Miliano sempat dijuluki sebagai Arjen Robben-nya RC Divisi. Menyambut kedatangan Jairo Ridwal. Kekuatan lini tengah timnas Indonesia bakal semakin kuat dengan kedatangan Jairo Ridwal. Erick Thohir membawa kabar gembira tentang naturalisasi pemain Royal Antwerp ini. Kami juga sedang melakukan kontrak dengan Jairo Ridwal. Apakah dia akan bisa bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, ungkap Ketua PSSI ini. Ridwal sendiri sudah lama menanti kesempatan memperkuat Garuda Nusantara. Ex-pemain Crystal Palace ini bahkan menolak tawaran dari timnas Suriname. Brian Teverden selaku Direktur Asosiasi Sepak Bola Suriname menyebut Jairo Ridwal menolak panggilan timnas Suriname. Ridwal kemungkinan sangat ingin memperkuat timnas Indonesia, lapor Isdiharto di X. Bahkan, kabar PSSI ingin segera menaturalisasi Ridwal juga menghebohkan media Belanda. Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi pemain Royal Antwerp FC, Jairo Ridwal. Ridwal yang bertahun-tahun membela Crystal Palace bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia, lapor Football Primer. Jika resmi dinaturalisasi, Ridwal bakal menjadi tandem Tom Haye di lini tengah. Keduanya akan berperan sebagai duo gelandang poros dalam skema 4-2-3-1 asuhan Patrick Kluivert. Kluivert harus bisa mempersembahkan kemenangan untuk supporter Garuda. Binder Singh selaku pandit lokal juga menuntut sang pelatih langsung memberikan hasil terbaik. Pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi memakai alasan percaya proses. Maaf, tidak bisa lagi karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi nanti yang saya harapkan adanya prestasi, terang Bung Binder. Media beken seperti ESPN juga turut pesimis dengan kehadiran Kluivert. Kanal berita asal Amerika Serikat ini masih heran dengan keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong.
Sepak bola Indonesia akan kembali ke masa kegelapan dan Gelora Bung Karno akan kosong untuk laga-laga selanjutnya. Ulas ESPN. Namun komentar bernada optimis justru disampaikan langsung oleh Justinus Laksana. Pandit lokal ini mengajak supporter Garuda untuk mendukung penuh kinerja Kluivert. Keputusan PSSI harus kita dukung dan terima. Karena mau nggak mau, Patrick Kluivert adalah sosok yang semoga bisa membawa kita ke Piala Dunia. Ucap Coach Justin. Dapatkan paket murah sabun cuci muka KAF isi 3 cuma 100 ribuan. Cek linknya di bawah ini ya. Dengan kedatangan Patrick Kluivert, akankah pemain keturunan bakal semakin berambisi membela timnas Indonesia?